Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita segera mulai ibadah keluarga pada malam ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadat keluarga pada malam ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus, perkenankanlah pada malam ini kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kami mulai dari pagi, siang, sampai malam ini. Mengucap syukur Tuhan telah berkenan memimpin hidup kami, Tuhan telah berkenan memelihara kami semuanya. Bahkan Tuhan berkenan memberi waktu kepada kami untuk mengikuti ibadah keluarga ini. Itu semua merupakan wujud kasih setia Tuhan atas hidup kami. Oleh karena itu perkenankan kami mengucap syukur atas semua pemeliharaan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam ibadah keluarga pada malam ini, kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang kudus. Oleh karena itu perkenankan kami menyerahkan semuanya di dalam kuasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau berkenan hadir di sini, Kau berkenan berfirman kepada kami. Biarlah Tuhan berkenan menerangi hati pikiran kami. Tuhan berkenan membimbing kami, sehingga semuanya nanti hanya dari Tuhan sendiri, bukan kehendak kami manusia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah keluarga ini mulai dari awal sampai akhir, hanya di dalam naungan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman ini diambil dari daftar bacaan yang sudah disediakan oleh Majelis Agung. Saya mengambil pada tanggal 29 Maret, hari Senin. Bacaan diambil dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan 9. Yesaya pasal 42
ayat 1 sampai dengan 9 yang demikian. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah firman, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nah, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Sebelum itu mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 358. Kidung Jemaat 358 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini adalah Hamba Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kata hamba, tentu kita sudah paham. Hamba itu adalah bukan orang merdeka, melainkan dia adalah orang yang mengikut orang lain. Nah, hamba ini hanya satu tugasnya, yaitu melakukan perintah tuannya, dan itu dilakukan dengan taat dan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan tentang hamba Tuhan ini, maka kita bisa mengira-ngira apa yang seharusnya dilakukan oleh hamba itu. Jadi hanya melakukan perintah dari tuannya, dilakukan dengan taat dan setia. Nah, firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, kita bisa melihat bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyampaikan kehendaknya kepada manusia. Disebutkan di dalam ayat 8, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Perintah dari Sang Tuan, yaitu Allah sendiri, adalah menyuruh hamba itu untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia dan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Artinya apa? Menjadi perjanjian dan menjadi terang. Artinya itulah perintah yang harus dilakukan oleh hamba. Allah menghendaki bahwa seorang hamba adalah menjadi perjanjian antara manusia dan Allah. Nah, menjadi perantara antara manusia dan Allah. Dan menjadi terang, artinya menunjukkan jalan yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Nah, tentu saja tugas itu tidak mudah. Oleh karena itu, di dalam pasal 42 ayat 1 disebutkan, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Nah, karena tugasnya tidak ringan, maka Tuhan Allah sendiri memberikan perlengkapan, memberikan bekal. Ya, disebutkan, "Aku telah menaruh rohku ke atasnya." Nah, Bapak Ibu Saudara, bekal yang diberikan Allah bukan bekal yang biasa, bukan bekal yang main-main, ya, bukan bekal yang abal-abal, tetapi bekalnya disebutkan rohku adalah roh Allah sendiri. Bukan sembarang roh, tapi roh Allah sendiri. Itu yang diberikan kepada hambanya. Sehingga dengan roh Allah, harapannya hambanya ini bisa menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan dengan lancar bisa terlaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita melihat bahwa di sini disebutkan hamba itu memang tidak enak. Hamba itu harus berani menderita. Teladan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika rela disalib, bahkan rela sampai mati, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita masuk di dalam pekan suci yang pada
kalender GKJW kita memasuki masa-masa persiapan untuk menyongsong panggilan Tuhan perjamuan kudus Jumat Agung atau Paskah. Terserah nanti Bapak Ibu melakukannya pada waktu Jumat Agung atau Paskah. Nah, untuk menyongsong panggilan Tuhan perjamuan kudus itulah kita perlu mempersiapkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan tadi memiliki tugas yang berat tetapi diperlengkapi dengan Roh Allah. Sehingga walaupun berat pasti bisa dilakukan dan pasti bisa berhasil. Nah, tetapi ketika hamba itu tidak mau menderita, maka pastilah tidak akan berhasil menjalankan tugasnya walaupun Roh Allah ada pada dia. Kemauan, niat, ketulusan bagi seorang hamba diperlukan untuk bisa melakukan perintah dari tuannya, yaitu Allah sendiri. Bekal sudah diberikan. Nah, kalau bekal sudah diberikan, maka tinggal ketulusan, kesungguhan niat kita sebagai hamba. Bersediakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh? Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita akan mempersiapkan diri untuk menyongsong panggilan Tuhan dalam perjamuan kudus itu. Persiapan, Bapak Ibu sekali lagi, persiapan itu bukan berarti sesuci atau resik, karena masih banyak warga GKJW yang persiapan itu dianggapnya sesuci atau resik. Nah, bukan. Persiapan di sini bukan dalam rangka membersihkan diri, membersihkan hati atau apa saja supaya bersih di hadapan Tuhan, bukan. Tapi persiapan ini adalah pendadaran, memantapkan hati kita supaya ketika mengikuti perjamuan kudus hati kita mantap, tidak ragu-ragu, tidak melakukannya dengan sakarepe dhewe ya, sekehendak hatinya itu, tetapi mantap sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ikut, bukan hanya ikut-ikutan, apalagi gawe sakarepe dhewe. Nah, itu sama sekali tidak berkenan. Nah, kita diajak untuk memantapkan hati karena perjamuan kudus ini merupakan sakramen, hal yang sakral, ya pasti harus diikuti dengan sungguh-sungguh. Ketidaksungguhan berarti dosa di hadapan Tuhan, dan dosa berarti ada hukuman. Nah, jadi saya mengajak bukan untuk resik ya, atau sesuci. Ya, kalau resik atau sesuci itu saya ibaratkan orang mandi, biar badannya bersih, terus pakai minyak wangi biar baunya wangi. Nah, kalau itu berarti mandinya itu kalau mau perjamuan berarti setahun 4 kali mindahne ambune. Nah, bukan itu. Belum lagi nanti mau masuk gereja, mau ikut perjamuan kudus, kesandung miso, sudah nggak resik lagi, sudah nggak suci lagi hatinya, nggak layak. Bukan itu, tetapi kemantapan. Makanya di dalam persiapan itu kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengaku dosa dan mohon pengampunan. Mengaku dosa dan mohon pengampunan ini butuh waktu. Tidak bisa 1 jam, 2 jam. Karena kita itu pelupa. Butuh waktu untuk mengingat-ingat. Bahkan kalau perlu minta tolong Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau perlu dicatat dosa kesalahan kita. Mengaku dosa, dosamu apa? Tidak tahu, pokoknya saya berdosa. Nah, bukan itu, tapi dosa saya itu ini Tuhan, A, B, C, D ini. Ini yang sudah pernah saya lakukan. Maka perlu waktu untuk merenungkan, mengingat-ingat. Itu yang dibawa kepada Tuhan, diakui,
mengaku dosa dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan telah mengampuni kita. Jadi siapapun yang meminta pengampunan dengan sungguh-sungguh pasti diampuni. Keyakinan ini yang perlu kita miliki. Jadi yang pertama, mengaku dosa dan mohon pengampunan, butuh waktu, nggak bisa mendadak. Yang kedua, percaya bahwa kita sudah diampuni dari dosa-dosa kita. Nah, seringkali orang nggak merasa pengampunan dosa itu rasanya seperti apa, karena dosanya nggak jelas. Dosamu apa? Pokoknya saya berdosa, dosa saya banyak. Tapi apa? Nggak tahu, pokoknya banyak. Nah, ketika nggak jelas, maka pengampunan itu tidak akan terasa apa-apa. Biasa-biasa saja. Nah, yang ketiga, ini setelah mengikuti perjamuan kudus, itu ada persembahan syukur. Nah, persembahan syukur ini adalah ucapan syukur karena dosa kita telah diampuni Tuhan. Nah, ukuran persembahan syukur itu bukan enaknya persembahan berapa ya, bukan itu. Atau punya uang berapa ya, bukan itu. Tapi ukurannya seberapa besar dosa dan kesalahan kita, dan seberapa besar pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan. Itulah ukurannya, diwujudkan dalam bentuk persembahan syukur. Dan tiga hal ini, mengaku dosa dan mohon pengampunan, percaya bahwa Tuhan telah mengampuni yang kedua, yang ketiga mengucap syukur atas pengampunan dosa yang sudah kita terima dari Tuhan. Tiga hal ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, itulah cawisan. Jadi cawisan atau persiapan dengan perjamuan kudus itu satu paket, tidak bisa dipisah. Nah, firman Tuhan menghantar kita, mengajak kita untuk menjadi hamba. Kesiapan kita untuk menjadi hamba yang sudah diperlengkapi dengan Roh Allah. Sejauh mana kita mau menjalani tugas itu. Nah, kembali lagi di sini Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Nah, ini. Jadi tidak usah khawatir. Roh Allah akan membimbing kita, akan memampukan kita. Ya, tidak akan menjadi patah, tidak akan menjadi pudar, tidak akan terkulai sampai kita melaksanakan tugas dari Allah. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi banyak yang menantikan pengajarannya. Jadi walaupun sebagai hamba, tetapi ini tugas yang penting, tugas yang mulia, tetapi harus bersedia menderita untuk melaksanakan tugas itu. Di sisi lain harus berani menderita, di sisi satunya lagi tidak usah khawatir karena Allah sudah membekali kita. Kembali ke persiapan Bapak Ibu. Persiapan perjamuan kudus perlu waktu. Nah, silahkan Bapak Ibu mempersiapkan diri baik secara pribadi, keluarga atau berkelompok. Tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, kembali lagi kita diingatkan bagaimana kita memahami tugas sebagai hamba. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia datang tidak untuk minta dilayani, tetapi dia datang justru ingin melayani. Tidak minta dibasuh kakinya, tetapi dia justru ingin membasuh kaki murid-muridnya. Nah, tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus dimuliakan. Betul, dia menderita, dia disiksa, dihina, disalib, mati, tetapi akhirnya dibangkitkan dan dimuliakan. Semua hamba Allah juga akan mengalami penderitaan.
Tetapi barang siapa setia sampai mati, ia akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, tinggal kita mempersiapkan diri, menyongsong panggilan Tuhan perjamuan kudus. Ingat, bukan sesuci, bukan resik, tetapi mempersiapkan diri kita, hati kita, supaya mantap, sehingga ketika mengikuti perjamuan kudus, itu diikuti dengan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu, tidak rame sendiri, tetapi sungguh-sungguh mengikuti, merasakan bagaimana karya Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan, bagaimana kemenangan Tuhan dirasakan semuanya. Pengorbanan dulu, disiksa dulu, menderita dulu, mati dulu, kemudian dibangkitkan, dimuliakan. Itulah kemenangan yang luar biasa. Nah, silakan Bapak Ibu nanti melanjutkan persiapan di tempat masing-masing. Kalau ada anggota keluarga yang belum mempersiapkan diri, silahkan diajak. Pokoknya nanti sampai pada waktu perjamuan kudus, kita harus mantap. Jangan ragu-ragu dan jangan sakarepe dhewe. Itu bahan renungan kita hari ini. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan firman-Nya di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 393. Bersama itu kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur pada Tuhan dalam bentuk persembahan. Kidung Jemaat 393 kita nyanyikan bait pertama dan kedua sambil mempersembahkan. Berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita satukan hati kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan tetap memelihara kami. Firman-Mu sebagai bukti bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada. Firman-Mu adalah makanan rohani. Dengan demikian Tuhan memelihara kebutuhan kami, mencukupinya selantiasa. Oleh karena itu biarlah semua yang sudah Tuhan firmankan saat ini, kami percaya Tuhan sendiri yang berkenan menyempurnakan firman-Mu ini, sehingga firman-Mu boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami. Firman-Mu boleh tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing, sehingga firman-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu akan tumbuh berkembang seiring perkembangan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga berkenan membimbing kami, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu ini di
dalam hidup kami sehari-hari. Kami mampu menjalankan tugas dari Allah, menjadi hamba dengan siap menderita. Dan kami percaya Tuhan tetap menyertai memelihara kami, karena Tuhan akan memperlengkapi kami dengan Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat ikut bersama-sama mengikuti ibadah keluarga ini, apapun pergumulannya. Kami percaya Tuhan tetap menyertai memberkati mereka. Terima kasih, kami menyerahkan semua umat Tuhan di jemaat-jemaat-Mu di wilayah Majelis Daerah Malang 1 ini. Kami percaya Tuhan tetap berkenan memberikan kekuatan iman. Tuhan tetap memelihara, melindungi dari segala hal yang tidak baik, baik secara pribadi maupun keluarga. Semua dapat merasakan karya pemeliharaan Tuhan ini, sehingga semuanya boleh semakin percaya, semakin berserah, semakin bersyukur di hadapan Tuhan Allah Raja. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk pelayanan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan sendiri yang berkarya menolong mereka semuanya. Demikian juga persiapan untuk menjalani, memperingati, merayakan Hari Raya Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Kami percaya Tuhan juga tetap berkarya, Tuhan tetap membimbing, memberkati, sehingga semua persiapan ini boleh dilakukan dengan penuh sukacita dan pada waktunya boleh dilakukan dengan penuh sukacita pula. Terima kasih Tuhan, berkenankan kami menyerahkan keberadaan hidup kami. Kami mengaku masih banyak dosa kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Malam ini kami menyerahkan segala dosa kesalahan kami, dan kami percaya Tuhan berkenan memberikan pengampunan, membersihkan hidup kami, supaya hidup kami tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkenankan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Semuanya kami persembahkan dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus. Oleh karena itu kami percaya Tuhan Kau berkenan menguduskan persembahan ini, sehingga semua persembahan ini menjadi berkenan di hadapan Allah dan pada akhirnya berguna menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di wilayah MT Malang 1 ini. Terima kasih, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadat keluarga ini. Kami akan kembali ke tempat kami, melanjutkan apa yang harus kami kerjakan pada malam ini. Kami percaya Tuhan akan membimbing, menyertai kami semuanya. Dan nanti malam kami akan beristirahat, dan kami percaya Tuhan juga senantiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akhiri dengan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 402. Kidung Jemaat nomor 402 kita nyanyikan bait pertama saja. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua mulai malam ini sampai selamanya.
Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah keluarga sudah selesai. Terima kasih.